kulit hitam, kulit putih, rambut keriting, rambut Mata bulat mata sipit. mata bulat, mata semuanya, semuanya disayang Tuhan. Mata putih. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, rambut putih,
ada di setiap keheningan, di setiap keramaian Tuhan ada. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sekalipun gelap. Amin. Tapi sebelum itu beri salam kiri kanan, katakan hari ini beta ganteng, beta cantik, beta kandung itu. Jangan lupa pulang terakhir beta. Yang paling cantik ini. Ivan akan dipulihkan oleh Tuhan. Ivan semua aktivitas akan berjalan dengan lancar. Di dalam nama Yesus di tahun ini pun Ivan pulih total. Oke, puji nama Tuhan. Kita memulai sebuah ilustrasi dulu. Ada seorang raja nih, dia melihat rakyatnya ini malas. Terus apa yang harus dia kerjakan untuk rakyatnya supaya tidak malas? Akhirnya dia menyuruh pegawai-pengawal untuk mengangkat batu yang besar sekali taruh di pinggir jalan. Akhirnya raja ini menyuruh pegawainya atau pengawalnya untuk taruh batu di pinggir jalan. Tiba-tiba orang itu lewat. Pasti orang bilang, "Ai, ini pekerjaan siapa?" Biasanya kalau orang pejabat pasti dia hanya omong. Akhirnya dia lewat terus, seorang pejabat. Tiba-tiba orang pedagang juga begitu. Kami mau berusaha tapi ada aja halangan. Batu yang besar. Akhirnya mereka lewat. Pedagang juga begitu. Dia lihat ini batu besar di jalan. Mereka tidak mau ambil. Ini kan tugasnya raja. Punya pengawal yang harus kasih ambil toh. Akhirnya mereka lewat. Tiba-tiba ada seorang petani, dia pikul sayur. Karena dia melihat batu besar, orang tidak bisa lewat. Akhirnya dia apa? Dia taruh sayurnya. Akhirnya dia dorong batu ini yang besar. Dia dorong dengan susah payah. Akhirnya batu ini bergeser. Akhirnya terjadinya perpindahan di pinggir jalan. Tahu apa? Di dalam batu yang besar itu ada emas yang sudah ditaruh oleh raja. Kadang-kadang begini, masalah yang datang dalam kita punya hidup, sebenarnya Tuhan ada mau siapkan berkat yang besar di dalam hidup saudara. Kalau masalah besar, berkat pun lebih besar. Percaya katakan amin. Iyalah. Kalau kita jangan heran kalau ada masalah tantangan. Kalau kita namanya benih yang unggul, itu pasti akan bertunas. Bukan bertunas saja, tapi akan bertumbuh. Bukan akan bertumbuh saja, pasti akan berbuah. Kalau tunas yang unggul itu harus ditaruh apa? Pupuk. Pupuk itu bau kok wangi. Sonde enak. Iya toh? Sonde enak. Tapi ditaruh pupuk pasti tumbuhan itu yang kalau kita tanam itu akan berbuah, bertumbuh. Demikian dalam kita punya hidup. Masalah tantangan datang, orang omong apapun yang busuk sekalipun itu adalah pupuk. Kita tuh sering hiraukan dia pusing, ibaratnya Fani. Fani kalau dia kita kasih bersih aja, itu Fani pasti akan mati. Betul kau Sandi? Fani kalau dia orang dia mati kau Sandi? Dia mati. Kalau kita kasih semua itu Fani kita pasti mati. Demikian kita punya hidup. Kita ini benar yang unggul. Masalah tantangan sampah yang datang menimpa hidup kita, santai aja. Kalau Tuhan ada di hidup saudara dan saya percaya pasti Tuhan akan memberi dan Tuhan akan melaksanakan apa yang kita minta dalam doa, dan kita percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke, saya akan bertanya, berikan hikmah. Betul Kak Sonde? Jadi kitab yang paling sulit dibaca adalah Tempung Hidup sendiri, susah dibaca. Makanya ada lagu bilang begini, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, apa lagi? Kau yang memulai, kau yang mengingkari. Kalau kita janji, bilang datang ibadah, oh beta datang, tepat jam 5, setengah 6. Betul kosong? Yang sulit di mana? Alkitab atau kita pun diri sendiri? Kan begitu, makanya kita mau tanya lagi. Ibadah yang sejati itu seperti apa sih? Soalnya pakai 1 jam beta sering khotbah. Ya tuh biar sampai lampu menyala Beta kan sering mengajar. Ibadah yang sejati itu seperti apa sih? Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Oke, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Apa ibadah yang sejati? Yang lain kita mau sharing. Daripada lampu mati begini supaya fokus toh. Kita sharing saja.
Apa itu ibadah yang sejati sebenarnya? Setiap hari kita datang beribadah toh. Apakah sudah sejati atau belum? Atau karena kebiasaan atau jadwal? Atau karena beta ada masalah, beta datang kepada Tuhan? Atau ada perlunya sama Tuhan? Banyak orang buat kakek mujizat terjadi, Tuhan menyembuhkan orang, tapi yang datang ibadah itu sudah ada orang. Sedikit. 10 orang disembuhkan Tuhan, hanya 1 saya yang datang. Betul pesannya? Nah, mau tanya, ibadah yang sejati itu seperti apa? Ini kita belajar ini sedikit dalam supaya kita mengerti tujuan. Nanti kita akan tujuan fungsi ibadah, manfaat ibadah, dan tujuan ibadah. Nah, nanti isinya di dalam baru saya kupas. Apa ibadah sejati itu? Ada yang tahu mama dong? Mama paling dekat dengan Tuhan itu adalah ibu-ibu dong. Betul pesannya? Yang peka dengan Tuhan itu ibu-ibu. Yang lebih banyak datang kepada Tuhan beribadah, yang lebih lama datang kepada Tuhan itu laki-laki kok perempuan? Perempuan yang lebih dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang begini, ibadah yang sejati itu seperti apa? Halo? Suka baca Alkitab pesan ini? Hah? Atau hanya dengar dari pendeta sah? Kebanyakan kita berkhotbah, kadang-kadang abis itu dengar, abis itu lupa. Di sini biasa begitu pesannya. Kita jangan hanya dengar, tapi kita harus melakukan. Dan harus ada rema yang ada di dalam kita punya hidup. Firman yang hidup itu firman yang ada bertindak. Iman itu ada 2. Iman karena pendengaran firman dan iman dari penderitaan. Apa ibadah sejati? Memberikan punya hidup seutuhnya, seluruh hidupnya untuk Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukan hanya dilihat oleh kasat mata kita. Orang datang berdoa kepada Tuhan, orang baca Alkitab, orang memuji Tuhan. Tetapi tidak disertai dengan tulus, ikhlas, dan setia. Itu tidak dikatakan namanya ibadah sejati. Bisa tangkap? Banyak orang datang beribadah toh. Apakah dia ada tulus? Apakah dia ada ikhlas? Apakah dia ada setia? Ada kesannya? Atau karena kebiasaan kegiatan keagamaan atau kegiatan kerohanian saja? Mari buka di Yosua 24 ayat 14a saja.